Ya, memang literasi ini sekarang sudah berkembang ya. Kalau dulu kan literasi kita maknai literasi itu kan membaca dan menulis. Sekarang bukan hanya itu faktornya, ada penambahan. Sebetulnya kalau dari bahasanya ya, bukan saya fanatis dengan agama ya, tapi ada yang tersurat, ada yang tersirat gitu. Nah, kalau dulu literasi itu hanya tersurat, tapi tidak, sekarang ada yang tersirat gitu. Yang kita lihat alam, nah itu betul literasi juga kan. Kita bisa membaca, lihat tanda-tanda segala macam. Ya maaf, mungkin dalam skup kecil dulu kan kita nggak berasa Indonesia panas, tapi belakangan udah panas. Pasti orang tanya, kenapa bikin panas gitu kan? Itu kan timbul literasi. Literasi itu kan sebetulnya belajar, tapi memang lebih konteks pada belajar membaca dan menulis. Tapi sekarang fungsi literasi itu udah berkembang, yaitu masuk ke dalam science fiction atau dunia pendidikan ini masa depan. Ya, memang yang harus usaha paling basic ya, literasi itu yang lebih dipahami kepada masyarakat yang mungkin populasinya kecil. Ya karena itu pada tahun 2010 tadi saya sampaikan, buta aksara di Banten masih 218.000. Tapi alhamdulillah setelah kita sama-sama 5 tahun bekerja itu ya, waktu saya masih menjadi gubernur di Banten, kita bisa menurunkan, sisanya tinggal 50.000 lah. Nah artinya betapa pentingnya literasi di provinsi ini ya, karena ada segmented yang masih perlu gitu. Karena orang pikir ngapain sih kita mesti membuat program berantas buta aksara, nggak bisa karena masih ada. Di saat itu masih ada berarti gagal pemerintah ya, jadi masih berguna literasi. Kekayaan Banten tuh ada di situ. Cuman yang saya sangat sayangkan, barangkali saya katakan, yang saya sayangkan itu tidak tercatat secara baik. Saya minta maaf. Keinginan saya misalnya, satu-satunya provinsi Banten yang tidak punya museum. Banten. Waktu itu saya jadi gubernur dan saya memberikan bantuan besar untuk itu. Karena Multatuli punya kisah di situ. Ya untung di situ waktu itu masih ada Kang Boni Triana ya, sebagai ya memang dia pakar di itu kan. Ya kemudian masyarakat Lebak waktu itu memang memerlukan karena museum itu. Waktu saya jadi ya gubernur, kita bantu, provinsi bantu cukup besar. Jadilah museum dan perpustakaan Saijah itu. Kalau nggak itu nggak jadi apa-apa. Karena orang berpikir museum itu kan tempat orang nyimpen mati aja. Nggak bisa, itu museum itu peradaban. Sama juga misalnya waktu itu saya sempat menyuruh coba cari artefak tentang Sorosoan. Sampai hari ini kan kita nggak tahu istana Sorosoan atau ya kayak apa sih bangunannya, karena memang nggak ada kan. Saya dulu sampai suruh cari ke Belanda segala macam. Cuman ya setelah saya nggak jabat tidak ada penelusuran lagi. Nah itu artinya Banten tuh punya pemikir-pemikir hebat. Ya kayak Syekh Nawawi Al-Bantani itu tokoh besar di Timur Tengah, bukan hanya di Banten. Dia pernah menjadi ulama besar di sana ya dengan sebuah karya-karya tulis ya, mungkin karya tulisnya di bidang agama, tapi itu bagian dari literasi. Setiap generasi pasti punya tokoh. Nah, cuman sayang itu tadi lah, tidak tercatat dengan baik dan tidak terpopuler tersosialisasi dengan baik, sehingga nggak banyak orang yang tahu. Harusnya kita terus supaya kita punya kebanggaan.